Bismillahirrahmanirrahim. Sedang salat maghrib dan insyaallah yang Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salaka bi ahlil istiqamati sabila salamah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Bahwa al-muttaqina indahu maq'adi sidqin fi daril muqamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muhajirin yang Allah muliakan, selalu kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas perjumpaan yang selalu kita lakukan secara rutin ini. Dan semoga kiranya apa-apa yang akan kita kaji di malam ini dapat menghadirkan pada kita manfaat-manfaat, baik itu manfaat yang kaitannya dengan dunia, apalah lagi kaitan dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan alam paduka yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai kepada kita umatnya. Selanjutnya ikhwatal iman yang Allah muliakan, di malam ini karena tidak ada judul yang diajukan, seperti biasa bebas, dan hari-hari ini adalah hari-hari yang sungguh istimewa buat kita. Para alim ulama menjuluki hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh rahmat. Jadi keberadaan hari-hari ini di sisi kita jangan diabaikan. Maksud hari-hari ini adalah hari 10 Zulhijjah. Terhitung dari kemarin, kalau tidak salah perhitungan, hari Rabu itu sudah tanggal 1. Tapi biasa kita menunggu informasi wukufnya di Arafah itu apakah hari Kamis, apakah hari Sabtu, apa hari Jumat, kan gitu. Tinggal kita lihat informasinya. Tapi kalau kita merujuk pada almanak yang ada, tanggal 1 Zulhijjah itu berawal hari Rabu, karena salah pamin ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang udah Ahad ya. Berarti ini malam hari kelima Zulhijjah. Untuk pada masuk pada Idul Adha berarti tinggal 5 hari lagi. Sekali lagi untuk masalah itu kita menunggu kabar berita dari Saudi Arabia karena ada kaitan erat dengan ibadah saum di Arafah. Tentunya bagi yang tidak melakukan haji. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk hari-hari ini nih. Sumpah Allah itu tertera dalam suratul Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin 'ashr. Allah bersumpah demi masa yaitu al-fajr. Waktu fajar, subuh. Dan Allah bersumpah walayalin asr, demi masa atau demi 10 hari. Yang dimaksud 10 hari di sini adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Oleh karenanya tadi saya sampaikan bahwa malam-malam atau hari-hari ini ulama mengatakan hari-hari yang di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita
mencoba untuk mewarnai hari-hari ini dengan varian yang begitu banyak dari ibadah-ibadah. Kalau rujukannya pada malam ini materi yang bisa kita katakan kajian bersama, keutamaan puasa 10 hari Zulhijjah, maka itu erat kaitannya juga dengan musim haji, kan gitu. Di dalam riwayat yang lain, hari-hari ini dikatakan mausimun rabbaniyun. Kalau tadi ulama yang satu mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari rahmat. Ulama yang lain mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang termasuk musim Rabbani. Musim Rabbani itu apa? Musim saat hamba-hamba Allah ini menyembah Allah, menjadi ahlu Allah. Maka sungguh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Patarka, di hari-hari ini dihimbau untuk apa? Untuk lebih menggalakkan amal-amal solehnya. Karena ketika amal-amal solehnya ini diperbanyak, ditingkatkan kualitasnya ataupun kuantitasnya, masuk pada wilayah rahmat. Atau masuk pada musimnya seseorang mengagungkan Allah Rabbani. Kalau musim, saya beranalogi musim hujan. Setiap tahun kan ada musim hujan. Kalau musim hujan kan 6 bulan, 5 bulan gitu kan. Ini Pak cuma 10 hari. Kalau 6 bulan mungkin kita masih bisa berbagi zikirnya atau tak menghafal Qur'annya, qiraatul Qur'annya. Tapi ini 10 hari. Maka barang siapa yang melakukan varian ibadah di hari-hari ini, janji Allah kepada kita, yatadha'aful ajru fi hadhil ayyam. Yatadha'af itu apa? Yatadha'aful ajru fi hadhil ayyam. Pahala demi pahala, yatadha'af, dilipat gandakan di hari-hari ini. Terhitung dari hari tanggal 1 Rabu sampai ke tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari wukuf di Arafah. Sampai 10 hari nahar. Berhenti itu. Makna hari-hari yang penuh rahmat itu berhenti sampai tanggal 10. Maknanya, jika ada batasan waktu dalam rahmat Allah di hari-hari ini, tidak layak buat kita membiarkan rahmat Allah itu berlalu tanpa apa? Tanpa kerja keras kita meraihnya. Oleh karenanya kita lihat di hari-hari ini ada yang berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Gitu. Namun hukum daripada puasanya itu, hatta walaupun puasa Arafah, itu sifatnya mustahabbah. Dalam fikih kalau mustahabbah itu sesuatu yang disukai, tidak diwajibkan. Tapi walaupun demikian tidak layak kita meninggalkan. Ketakwaan berdasarkan kemampuan. Kalau yang mampu dari tanggal 1 sampai 9, Masya Allah. Kalau mampunya hanya 1 hari saja di tanggal 9 yang saudara kita berhaji itu wukuf di Arafah, kita di luar Makkah puasa Al-Arafah, itu pun sangat istimewa. Semua masih dalam ruang lingkup lingkaran rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi menurut kita hari ini, hari-hari yang tersisa ke depan jangan kita biarkan tanpa ibadah yang kita tingkatkan. Maka makna daripada wal fajri walayalin asr, demi masa subuh dan 10 awal bulan Zulhijjah yang itu merupakan sumpah Allah, oleh beberapa ahli tafsir ditafsirkan dengan hal-hal yang membuat kita itu mungkin terkejut bagi semua orang, karena mungkin tidak banyak dibahas atau bahasanya sedikit gitu kan. Nah, maka para alim ulama fikih dan ulama tafsir khususnya mentafsirkan ayat yang tadi di dalam surat Al-Fajr, ditafsirkan melalui fadlu asyru Dzulhijjah, melalui daripada informasi keutamaan bulan Dzulhijjah. Inna fadla asyri Dzulhijjah azimun. Sesungguhnya keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu posisi kedudukan di sisi Allah azim. Kita dalam ruku apa sujud? Bertasbih kita dengan menggunakan azim itu. Ruku ya. Subhana rabbiyal azim. Kalimat azim ini adalah kalimat yang istimewa. Buat Allah sendiri itu menjadi maha agung. Nah, kalau kalimat ini masih menggunakan azim, maka ibadah yang kita lakukan di sini soal pahalanya sangat-sangat agung, Pak. Inna fadla asri Dzulhijjah azimun. Bahkan ulama mengatakan jiddan. Masya Allah. Jiddan itu besar sekali. Wa mutanawwi, dan cara praktek ibadahnya di hari-hari ini beragam. Nah, soal ragamnya mungkin ada contoh di bawah ini. Atau yang kita biasa lakukan dari ragam ibadah itu ya berakhlak mulia terhadap sesama, tutur sapa yang indah, yang banyak manfaat, berimpak bersedekah, menolong dan membantu yang membutuhkan, berbaik-baik dengan tetangga, birrul walidain, apalagi dakwah, jihad fisabilillah. Itu ragamnya. Sholat tepat waktu di masjid-masjid yang diadakan di sana hari Jumat. Atau mengisi dengan tilawat Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Semua kedudukan adalah azimun jiddan. Besar sekali. Wa qad syahida lahul Qur'anul Karim wa sunnatan Nabi nubuwati al-mutahharah bifadaili jaliyah. Bifadailin jaliyatin. Dan Al-Quran menjadi saksi, Pak, tentang keagungan pahala dari varian ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini. Di antaranya yaitu faqad qala Allah Ta'ala yang tadi suratul Fajar, wal fajri walayalin ashr. Waqad fasara jumhurul ulama al-mu'tabirin, dan sudah ditafsirkan oleh rata-rata ulama tafsir kaum muslimin yang ilmunya itu sudah tidak diragukan lagi, mu'tabirin,
annal layali al-asr, bahwa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hiya asru dzulhijjah, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, tidak di bulan yang lain. Wallahu la yaqsimu illa bi'adhimin, dan Allah tidak bersumpah melalui setiap tahun bergulirnya 10 hari Dzulhijjah ini terkecuali dengan sumpah-sumpah yang agung. Allahu Akbar. Ya. Bahkan amalannya, Pak, yang kita jumpai informasi dari hadis Rasulullah SAW, ada amalan di hari ini, di hari-hari ini, bukan hari ini, hari-hari ini yang 10 tadi, bila dilakukan oleh kita, sangat sulit dilampaui oleh amal-amal yang lain keutamaannya. Gitu. Semua varian ibadah di hari-hari ini dia akan diletakkan oleh Allah SWT dalam derajat yang tinggi, sehingga sangat sulit untuk dilampaui ketinggiannya. Dahsyat itu. Maka jangan dianggap sepele ketika kita sedekah 1.000 rupiah hari ini. Apalagi ditingkatkan dari 1.000 menjadi 10.000. Ditingkatkan sedekah kita dari 10.000 100.000. 100.000, afkan lagi 100. Dari 100.000 berapa? 1 juta. Terus. Demikian tutur sapa yang indah, yang mengandung manfaat bagi diri, keluarga, masyarakat. Semua ucapkan. Apalagi yang mengandung Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sangat sulit pahala lain menandingi daripada dahsyatnya pahala di hari-hari ini. Hatta sampai kata Rasulullah SAW, orang yang jihad sekalipun. Tapi ada kecualinya. Ada kalimat exceptionnya nanti, pengecualian. Nah, saksi hadis pada masalah ini, Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang berputar di alam raya ini, di dunia ini, yang di dalamnya ada amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Artinya tidak ada hari yang sebelum Dzulhijjah apa? Dzulqa'dah. Meskipun ada di Dzulqa'dah hari-hari itu. Sebelumnya Syawal, meski di Syawal hari-hari itu, atau hatta di Ramadan sekalipun. Betapapun di Ramadan ada kekhususian lain. Rasul mengatakan, "Ma min yaumin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di dunia yang di dalamnya banyak amal-amal soleh yang bervariasi tadi. Allah lebih menyukai amalan-amalan itu di hari-hari ini. Masya Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sehingga para sahabat saat itu yang telah berperang, yang telah berdakwah, yang telah melaksanakan titah Allah dan Rasulnya selama hidupnya, di bulan-bulan selain Dzulhijjah ini merasa menjadi orang yang kerdil gitu. Karena mereka berjihad pun masih kalah pahalanya dengan ini. Gitu. Itu luar biasa.
Hatta para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, apakah pahala jihad fisabilillah yang itu bisa mengorbankan harta, jiwa, raga? Apakah jihad fisabilillah pun bila belum sepadan pahalanya dengan amal-amal di hari-hari ini? Maka Rasul menjawab, qala walal jihadu fisabilillah. Meski seseorang itu berjuang di jalan Allah. Nah ini tadi ada exception. Illa terkecuali. Nah ini terkecualinya. Hanya orang-orang yang ini yang bisa mengungguli pahala di hari-hari ini. Illa terkecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bisyai'in. Summa lam yarji' bidzalika min syai'in. Terkecuali tiba-tiba ada orang, satu orang nih kisahnya. Tiba-tiba ada satu orang membekali dirinya dari hartanya membeli kuda. Badannya dipersenjatai senjata. Kalau dulu kan layaknya pedang, panah dan sebagainya, Pamin. Keluar dari rumahnya, ikut nimbrung jihad fisabilillah di medan laga, dan dia tidak kembali ke rumahnya lagi dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Hanya orang ini yang bisa mengungguli pahala di hari-hari ini, Pak Min. Lalu oleh kita hari-hari seperti ini dianggap biasa. Lalu oleh kita hari-hari ini malah gemar dengan mengisinya dengan dosa dan maksiat. Atau hari ini kita biarkan saja berlalu tanpa ada upaya keras kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan katakan sekali lagi, hari ini betapa dahsyat untuk kita umat muslim yang beriman pada Allah. Jangan sampai 10 hari Zulhijjah ini begitu saja berlalu tanpa kita hormati, tanpa kita mengisi di dalamnya ibadah-ibadah yang bervariasi. Apatah lagi malah mengisinya dengan berbagai dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang ada nggak Pak Ustadz mau nanya, ada yang berani nggak kita di masjid ini yang mau mengungguli pahala-pahala ibadah kita yang begitu dahsyat itu? Ada yang berani sekarang ke Palestina? Saya di Mercy akan menjembatani berangkatnya Pak. Siapkan dengan uang yang banyak, beli apa. Kalau kuda berat bawanya Pak ya. Asal sampai saja di Palestina. Soal di Palestina membekali apa untuk perang di sana. Karena di sana pun sekarang sedang Allahu Akbar. Sedang menangis kita. Tangisan kita sudah tidak lagi berupa air mata barangkali. Jikapun tidak ada yang berani, maka itulah tadi. Jangan hari-hari ini dianggap sepele. Kalau orang Palestina berlalunya 10 hari Zulhijjah ini, mereka tidak hajian dulu Pak. Kenapa? Karena kalau mereka hajian, itu kan, di luar 10 hari yang paling indah ini, mereka kehilangan pahalanya Pak. Karena apa? Karena di sini pun tidak diungkapkan pahala haji bisa mengungguli pahala ibadah ataupun varian amal soleh yang berlaku di hari-hari ini. Haji kita luar biasa. Al-hajjur mabruru laisa lahul jaza illa apa? Illa jannah. Haji yang mabrur itu pun kalau mabrur. Haji yang mabrur tidak ada pahala buat diri yang melakukannya terkecuali surga kata Rasulullah SAW. Tetapi di sini pahalanya luar biasa. Kalau surga untuk orang haji itu kan pribadi.
berjihad untuk masyarakat banyak kan gitu. Maka orang Palestina hari ini lebih mengedepankan bakti mereka pada Allah melalui 10 Zulhijjah ini. Dari mereka, subhanallahil adzim, malah mempersenjatai diri untuk menghadang musuh dimanapun musuh itu masuk. Dan sampai informasi, saya selalu dapat informasi yang update Pak, alhamdulillah dari kawan-kawan kita. Dan hari ini luar biasa penderitaan saudara kita di Palestina. Tetapi ikhwan, banyak juga kawan-kawan dari Afghanistan, negeri-negeri dekat itu yang masuk ke sana, bahkan dari Saudi Arabia, meskipun berangkat ke sananya senyap gitu Pak. Karena kalau rame-rame bakal ketahuan ditangkap sama pemerintah Saudi. Ada yang dari Maghribi, ada yang dari mana-mana datang ke Palestina. Dari kita pun tidak sedikit sebetulnya. Hanya kita tidak tahu saja. Nah ini ikhwan fillah, fadilah daripada 10 Zulhijjah. Itu tadi fadilah di di keutamaan pahala. Nah sekarang Pak Min, 1 hari puasa di Arafah, ingat bukan Eropa ya, Arafah gitu. Saat berwukuf di sana haji, kita puasa 1 hari saja. Ya antum sudah paham lah dari ustadz yang lain. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah SAW menyatakan bahwa puasa 1 hari di tanggal 9 yaitu ketika saudara kita wukuf di Arafah, itu kata Rasulullah SAW, ahtasibu an yukaffira sanatain. Aku berharap saat puasanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah SWT, dapat menggugurkan dosa-dosa manusia selama 2 tahun. 1 tahun sebelum datangnya tanggal 9, oke? Dan tahun kedua adalah setelah berlalunya tanggal 9. Itu puasanya Pak. Nah kalau kita sudah masuk pada tanggal 9 lalu kita puasa, Pak, ini informasi yang tidak ada di majalah-majalah loh Pak. Di koran-koran nggak ada yang begini. Dan ini informasi tidak memperebutkan otentik atau identik. Ini informasi ini. Dia tidak memperebutkan otentik atau identik. Tetapi fakta. Ini fakta. Jadi kalau kita puasa 1 hari saja, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dapat dengan puasa itu menggugurkan dosa-dosa kita 2 tahun. Ikhwan, informasi apa lagi yang kita butuhkan dari Allah, terkecuali yang sangat menggembirakan kita adalah tentang Allah mengampuni dosa kita. Betul? Ya. Banyak duit kita bertriliun-triliun. Luas tanah kita di mana-mana. Istri cantik ada 4. Bahkan sekarang banyak yang menyimpan wanita cantik yang lain. Harta di mana-mana. Rumah dibangun dengan duit bukan ratusan juta lagi Pak. Bukan miliar lagi. Ada rumah triliunan. Seperti apa sesudah masuk ke rumah itu. Yang dimiliki oleh pengusaha Aceh. Tapi sudah meninggal dunia. Itu soal harta. Jadi kalau ada informasi bahwa kita ini diampuni dosanya 2 tahun. Subhanallah. Ini analogi saya main. Jika kita meninggal dunia
bukan bulan, di hari-hari ini, yang di dalam hari-hari ini ada rahmat Allah, ditingkatkan, dilipat gandakan pahala-pahala manusia, dan dosa-dosanya telah diampuni 2 tahun loh Pak. Beda dengan puasa Asyura ya, puasa bulan Muharram. Ini informasi yang sangat menarik sebetulnya. Adapun kekayaan-kekayaan yang begitu banyak tadi, buat kita, bukan kita tidak mau. Cuman Allah begitu bijaksananya pada kita, kalau semuanya memiliki uang triliunan, di antara kita mungkin tidak akan berjalan namanya infak dan sedekah. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, jangan lupakan satu hal, kebaikan di hari-hari ini untuk kita berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. A'mal mustahabbah fil asri min Dzulhijjah, adapun amal-amal yang layak kita kerjakan pada hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini, maka seperti biasa ikhwan, yang memang rutinitas melakukan puasa, silahkan berpuasa. Yang terbiasa zikir, baik itu pagi, siang, sore, ditambah kuantitas dan kualitasnya. Yang sudah biasa sedekah dan mengeluarkan zakat di hari-hari ini, maka silahkan liman istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu untuk melakukannya, dipersilahkan. Yang terakhir, mungkin ini tambahan, dzabhul adhahi. Bagi yang mungkin ini kebiasaan orang-orang yang berpunya. Dzabhul adhahi yaitu memotong hewan kurban. Pilihlah hewan-hewan yang sehat, yang gemuk-gemuk. Lalu niat untuk kita korbankan taqarruban ilallahi subhanahu, untuk mendekatkan diri kita pada Allah subhanahu. Maka hari-hari ini ikhwatal iman, variasi daripada ibadah yang insya Allah dapat menemani sebelum berakhirnya hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, mari kita lebih menyongsongnya dengan semangat. Terutama sekali ini sekarang di hadapan kita ada mungkin panitia yang sudah dibentuk untuk menghadapi panitiaan kurban, kan begitu? Di masjid ini sudah ada panitia, alhamdulillah. Isya sampai jam berapa Pak Agus? Ada 15 menit lagi? Ya, semoga bisa mencukupi waktunya. Karena kita akan bicara masalah varian ibadah khususnya dzabhul udhiyah. Dzabhul udhiyah adalah memotong hewan kurban. Pelajaran ini sudah dari kapan kita sudah sampaikan. Namun pun ketika disampaikan ulangan, banyak memancing pertanyaan-pertanyaan yang dulu mereka lupakan. Padahal mereka juga dulu sudah bertanya dan sudah dijawab. Contohnya apa Pak Gus? Contohnya, boleh nggak seseorang, ya kan, yang mengorbankan hewan korban itu menjual kulitnya di antaranya, atau menjual yang sepadan dengan kulit itu kaki dan kepala, itu sih di antaranya. Ustaz akan mengulangi sebagai penekanan dan ulangan-ulangan yang insya Allah bermanfaat. Pada persoalan udhiyah ini, itu tidak lepas daripada pengadaan hewannya, kemudian pada pengadaan siapa yang akan menyembelihnya, karena tidak semua orang yang mengorbankan korban itu mampu untuk menyembelih. Yang ketiga, distribusi daripada dagingnya, kan gitu.
Kita akan kupas satu-satu. Pengadaan korban, hewan korban hendaknya harus selektif. Kiasnya harus selektif. Kiasnya kemana? Kiasnya kepada saat hamba Allah yang bernama Qabil dan Habil diperintahkan untuk berkurban. Tapi saat itu sejarahnya memaparkan bahwa kurban itu untuk apa? Untuk takorban ilallah, demi jodohnya masing-masing, demi perempuan. Udah, kamu jangan ribut memperebutkan calon pasanganmu. Yang bapak nih, kata Adam alaihissalam, sudah menjodohkan Habil kepada Iklimah, kemudian Qabil kepada kembarannya Habil, Habil kepada kembarannya Qabil gitu. Kalau memang kamu tidak suka dengan apa yang ayah sudah tentukan, berkorbanlah kalian. Dengan hewan sana berkorban. Siapa yang diterima korbannya, itulah yang mendapatkan jodohnya dengan Iklimah. Yang satu peternak, yang satu petani. Peternak adalah Habil. Dia siapkan kurban yang luar biasa, gemuk, sehat, utuh, sempurna anggota badan hewannya. Ditaruh di pucuk gunung. Yang satu Qabil, dia tidak biasa barangkali ya memelihara kambing itu. Dia siapkan kurban yang kurus. Subhanallah, ditaruh sama dia di atas bukit, yang diterima tentu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan tidak akan menerima terkecuali yang baik, baik saja. Maka Allah menerima yang besar. Kurbannya Habil. Jauh cerita di sekitar ini sampai iblis mengganggu pikiran Qabil untuk membunuh saudaranya. Maka terjadilah pertumpahan darah di awal waktu. Pertama anak Adam menumpahkan darah itu Qabil dan Habil. Ini artinya ikhwan, pada persoalan hewan cari yang bagus. Karena niatnya adalah taqarruban ilallah. Yang sehat, yang tidak cacat. Kalau sudah dapat, apakah dapatnya di tanggal 1 sudah? Atau hari ini belum dapat, besok dapat? Dan niat untuk mengorbankan hewan, ingat. Yang sudah niat mengorbankan hewan, jangan memotong kukunya, jangan memotong rambutnya. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, kuku siapa dan rambut siapa? Apakah kuku hewannya, apa kuku pengorbannya? Coba antum jawab. Kuku siapa yang tidak boleh dipotong? Kuku pengorbannya. Kenapa sampai kuku kita ini, padahal kita tidak hajian kan? Kita tidak boleh motong kuku, kita tidak boleh motong rambut kalau sudah masuk niat untuk berkurban. Ini tidak lain ikhwatal iman, taasi kita kepada hukum itu kan ada wajib, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma. Qiyas kita kepada saudara-saudara kita di Makkahul Mukarramah yang sedang melakukan haji, yang ketika mereka melakukan haji itu diikat oleh peraturan, diikat oleh mahdhuratul ihram, diikat oleh peraturan yang mana isi peraturan itu adalah pembatal baju ihram. Di antaranya, kalau kamu menggunakan baju ihram sudah tidak boleh kamu potong kuku, sudah tidak boleh kamu mensemprotkan parfum, sudah tidak boleh kamu bercukur. Nah, kita ta'asian lahum, kita termasuk orang yang menghormati mereka. Itu kata Rasulullah. Jadi kita tidak boleh memotong kuku dan rambut saat kita sudah masuk niat untuk melakukan udhiyah. Itu kiasnya ke sana. Ini mengandung mana pula?
bahwa antara kita kaum muslimin di belahan manapun sesama Islam, soal silaturahmi doa tidak akan terputus. Betul? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, sampai kepada yang sudah meninggal. Itu. Ini indahnya Islam. Itu ya. Jadi kalau yang sudah mau berkorban, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Berikutnya ikhwan, ada yang bertanya ke Ustaz, Ustaz, kalau memang sudah hewan dibeli, kita juga tidak mampu motong, boleh nggak saya mempercayakan pemotongannya kepada orang yang mampu, yang sudah lihai? Silahkan. Saya kasih upah Ustaz, kasih upah. Namun jawaban Ustaz, upahnya jangan dari hewan itu. Upahnya itu dari harta yang lain di luar daripada hewan yang akan disembelih. Contohnya dengan kambingnya upahnya nggak boleh. Itu. Dan bahkan di dalam hadis yang cukup panjang mengatakan kulit dan yang mengikutinya sehukum dengan kulit, kayak kaki, kayak kepala, itu tidak boleh dijual oleh siapa? Oleh yang mengurbankan atau yang mewakilinya sebagai panitia. Dengan catatan kalau dijualnya itu untuk kembali pada yang mengurbankan. Ini tidak boleh. Atau dijadikan hasil jualannya untuk upah yang memotong. Itu tidak boleh. Yang bolehnya bagaimana? Silahkan kulit dan kaki kepala dijual, lalu hasil jualannya sedekahkan kepada fakir miskin. Tuh, itu gambaran sepintas tentang hukum. Nah, tadi tidak boleh dijual kulit, kepala, dan kaki. Menurut siapa itu, ikhwan? Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, dan menurut Imam Ahmad bin Hambal, ridwanullah alaihim, rahmatullah alaihim jami'ah. Itu pendapat 4 imam. Nggak boleh dijual. Kalaupun ia dijual, sedekahkan nilainya. Nah, tapi Imam Hanafi ini berbeda pendapat dengan 3 ulama tadi. Kata Imam Hanafi, boleh dijual. Emang imam yang satu ini selalu apa? Membuat sensasi dalam fikih kaum muslimin. Tetapi ujungnya sama aja, Pak. Boleh dijual, kenapa tidak? Tapi ujungnya sama. Namun, kata dia, itu hasil jualannya itu berapapun dari kulit, berapapun dari kaki, berapapun dari kepala, kumpulkan, berikan pada fakir miskin. Sama nggak? Ujungnya sama. Hanya perbedaannya boleh dijual dan tidak boleh dijual. Fikih Hanafi ini lebih mewakili kawan-kawan yang hidup di perkotaan. Tetapi 3 fikih yang tadi yang melarang dijual belikan itu layaknya dan cocok untuk fikihnya masyarakat muslim yang awam. Tidak mengatakan awam itu bodoh, tetapi awam itu kebanyakan. Nah ini ya kawan. Kemudian boleh enggak seseorang menyembelih kurban ditujukannya untuk keluarganya yang sudah meninggal. Contoh, ayah saya meninggal, saya banyak uang. Kawan-kawan, saudaraku, saya mau berkurban untuk ayah saya. Ini ada perdebatan di sekitar ulama fikih. Ada yang mengatakan boleh karena itu amal soleh, anak yang soleh, amal baik dari anak yang soleh. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adama in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah." Ini masuk pada ranah hadis seperti ini.
amal soleh, sedekah dan sebagainya masuk. Tapi menurut ulama-ulama yang lain tidak ada dalil membolehkan untuk itu. Saya sampaikan dua-duanya, Pak. Saya sampaikan secara fair dua-dua dalilnya. Dalil yang membolehkan karena berdasarkan hadis tadi, tetapi yang khusus menerangkan kita menyembelih hewan itu dikhususkan untuk yang mati, ini tidak ada dalil yang merujuknya secara otentik pada masalah ini. Itu ada dua pendapat. Bagi kita bagaimana? Tergantung niat. Innamal a'mal binniyat. Itu. Nah kemudian ikhwan, satu sapi untuk berapa orang? 7. Kemarin, untuk 7, ya untuk 7 orang ya. Yang nanti kalau kita pecah per satu orangnya untuk siapa kan gitu. Satu sapi itu untuk 7 orang. Artinya kalau ada limousine yang harganya 4 miliar, ada nggak limousine 4 miliar? Kemarin istri saya menemukan informasi limousine 4 miliar. Apakah bisa untuk ramai-ramai satu kampung? Enggak. Tetap hukumnya tidak bisa dirubah untuk 7 orang. Tentu untuk kalangan yang mana? Kalangan yang berpunya. Tapi hukum tidak bisa dirubah. Tiba-tiba kita dapat informasi lagi, sapi ada yang harganya 13 juta. Karena di sananya belinya murah. Datang ke sini hanya dihitung ongkos dan ingin cepat laku, biar tidak mati, dijual murah tapi ada untung. 13 juta Pak Agus. Sama untuk 7 orang juga. Di mana tuh saya pernah buka itu? Karena saya juga sedang mencari untuk kepentingan jamaah. Ada yang nelfon, "Ustaz, tolong cari informasi sapi yang harganya miring." Ya asal jangan gila aja. Kalau udah 12 juta mungkin gila itu harga. Mana ada sapi 12 juta. Saya selalu buka-buka informasi, dapat yang cocok sebarkan ke jamaah. Soal beli tidaknya itu saya sudah beristirok pada amal soleh. Khususnya di hari-hari ini. Nah sekarang satu orang menyembelih kambing itu berlaku pahala kebaikannya untuk sekeluarga dia. Dari istri dan anak, mungkin cucu, cicit dan lain sebagainya. Keluarga, ya ayah, ibu, paman, bibi, ya kan, khol-kholah dan sebagainya. Inilah keindahan Islam, ikhwatal iman, yang terjadi di hari-hari ini. Dan kenyataannya, faktanya ini, subhanallahil azim, fakta yang sangat mengejutkan buat kita yang sangat membutuhkan ampunan dosa. Puasa jangan sampai diabaikan. Walau hanya 1 hari. Wukuf di Arafah kita puasa. Insya Allah Ta'ala ketika melakukan puasa ini ikhlas lillahi ta'ala, maka pahalanya luar biasa. 2 tahun berturut-turut dosa kita terampuni. Ikhwan, kalau tadi dirahmat Allah, sekarang dosanya 2 tahun sudah diampuni. Kalau kita mati di tanggal 10-nya gimana Pak Agus? Masih masuk wilayah 10 Zulhijjah enggak? Masih masuk Pak. Bahkan jangan itu, ngambil 2 tahun. 2 tahun dari setelah puasa, hitung. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, sampai tepung lagi kepada Dzulqa'dah. Itu 1 tahun ke depan. Kalau meninggalnya tahun itu, ya kita sudah masuk pada bilangan orang yang diampuni dosanya. Allahumma stajib doana ya Allah. Semoga kita dapat memanfaatkan hari-hari 10 Zulhijjah ini dengan amal soleh. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya man la tadi'a wa da'i'ah nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladana wa ulama'ana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hfadna bima tahfadu bihi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamin mana pamin? Masyaallah.